Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke praktikum data engineering. Pada video kali ini kita akan membahas perihal Python web scraping gitu. Jadi kita web scraping menggunakan Python. Kita langsung aja ke materinya. Scraping data. Pertama kita harus mengerti dulu apa itu scraping. Nah, scraping adalah sebuah cara pengambilan suatu data atau informasi tertentu dengan jumlah besar untuk nantinya digunakan dalam berbagai keperluan seperti riset, analisis, dan lainnya. Kalau iseng juga boleh. Nah, secara umum ada dua cara yang bisa digunakan ya untuk melakukannya. Ini ada manual, metode di mana Anda kopas ya dari sebuah website ataupun otomatis menggunakan codingan aplikasi atau extension browser gitu. eh ini emang bisa gitu, cuman kita di sini akan belajar fundamentalnya gimana caranya atau cara kerja web scraping dari sebuah codingan ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke selanjutnya, yaitu web scraping. Nah, ini adalah proses untuk mengambil informasi atau data dari sebuah halaman web dengan memeriksa dan mengekstrak data dari markup halaman tersebut. Dalam proses scraping, sebuah program komputer atau script akan mengekstrak data tertentu dari halaman web dengan cara membaca dan mengidentifikasi tag HTML atau markup lainnya pada halaman web tersebut. Teknik scraping ini bisa dilakukan dengan menggunakan tools seperti Beautiful Soup, Scrapy, ataupun Selenium. Tujuan dari scraping ini adalah untuk memperoleh informasi yang spesifik dari halaman web seperti harga produk, nama produk, rating produk, dan sebagainya. Ini cuma contoh aja, nanti kita mungkin contohin yang lain. Nah, di sini ada beberapa metode scraping yang dapat digunakan. Di antaranya ini ada web scraping, metode yang paling umum ya. Metode ini data diambil dari halaman web dengan menggunakan teknik parsing data dari HTML atau XML. Yang kedua itu screen scraping, metode scraping dengan mengambil data dari tampilan layar komputer. Biasanya ini berhubungan dengan citra. Lalu yang ketiga ini email scraping, adalah metode scraping yang digunakan untuk mengambil informasi email dari halaman web atau directory. Yang keempat itu social media scraping, atau metode scraping yang digunakan untuk mengambil data dari platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram. Nah, biasanya social media scraping ini membutuhkan API dari masing-masing platform media sosialnya gitu. Nah, selanjutnya text scraping ini adalah metode scraping yang digunakan untuk mengambil teks dari dokumen atau PDF, teks dokumen dari PDF atau file teks lainnya ya. Nah, perlu diingat bahwa melakukan scraping tanpa izin dari pemilik halaman web dapat melanggar hak cipta atau kebijakan privasi dan dapat menyebabkan masalah hukum. Oleh kata itu, pastikan untuk memahami kebijakan penggunaan data pada halaman web tersebut dan memperoleh izin atau persetujuan dari pemilik halaman web jika diperlukan. Nah, ini maksudnya gimana ya? Nah, kalau misal kalian ngambil scraping dari web ya ataupun dari sosial media, itu datanya tidak boleh diperjualbelikan atau dipublikasi gitu. Kalian cuman boleh pakainya untuk kebutuhan pribadi gitu, misalnya kayak sekarang gitu buat praktikum. Kalian boleh pakai datanya untuk penelitiannya gitu, tapi tidak boleh dipublikasi ataupun diperjualbelikan kayak gitu. Oke, kalau gitu mari kita coba aja langsung cara web scraping menggunakan Beautiful Soup. Nah, di sini ada linknya, kalian bisa buka, terus kalian buat copy untuk kalian masing-masing ya. Nah, oke, kita langsung saja melakukan scraping menggunakan Beautiful Soup. Pertama-tama kita harus import library yang dibutuhkan. Nah, di sini kita ada beberapa library ya. Kita pertama ada request. Di sini modul ini memperbolehkan kita untuk meminta HTTP request melalui Python ya. Jadi nanti kita request datanya itu lewat si library request ini kayak gitu. Terus ada Pandas SPD, Python Data Analysis Library, ada Seaborn SSNS, ini sama kayak Matplotlib untuk visualisasi statistik data dan sama Matplotlibnya sendiri. Terakhir ada
from BS4. BS4 itu versinya Beautiful Soup 4, terus import Beautiful Soup. Nah, ininya kita ini aja BS4. Library untuk mengambil atau parsing ya data dari HTML atau XML. Nah, text scraping ini menggunakan mengambil data melalui HTTP request. Dalam kasus ini kita akan menggunakan Wikipedia, tapi perlu diingat tidak semua website dapat memberikan data dengan metode ini. Hanya website publik yang tidak membutuhkan login ataupun keamanan khusus saja gitu. Untuk yang lain kadang membutuhkan token login maupun API dari website atau aplikasi tertentu. Oke, di sini kita langsung aja ya, kita ambil datanya, kita buat sebuah variabel. Ini kita import dulu, sorry lupa. Oke, ini sudah. Sekarang kita lanjut ke pengambilan datanya ya, gitu. Kita buat variabel dulu, menua underscore track sama dengan kita panggil si requestnya .get, kita ambil. Nah, ini dari mana? Ini kita cari di Google. Jadi di sini kita akan menggunakan contoh ngambil data negara berdasarkan benua ya, berarti countries by continent. Nah, di sini kita ambil yang Wikipedia. Nah, di sini sudah ada ya di ininya. Kita langsung copy saja URL-nya ke dalam sini. Nah, ini untuk mengambil semua fitur yang ada di dalam websitenya ya. Dengan URL spesifik kita akan mendapatkan raw HTML file dari HTTP request tadi dalam bentuk teks. Karena tadinya kita di belakang kita tambahin .text. Nah, kita tampilin aja. Kita panggil ya si variabelnya. Nah, di sini kita udah dapet nih raw filenya. Nah, kalau kita udah dapet raw filenya, langsung kita filter buat si si filenya ya, si raw HTML-nya tadi. Di sini kita bikin benua sub. Benua sub itu buat apa? Ini variabelnya ya, cuma nandain kalau ini tuh udah dipakein di filter dengan Beautiful Soup gitu. Nah, di sini ada BS4 si library tadi, targetnya itu benua rec. Kita prosesnya dengan LXML. BS4 itu library-nya, benua rec itu adalah teks yang berupa HTML atau XML ya tadi ya. Ini benua rec nih. Terus LXML itu adalah toolkit untuk processing file teks HTML atau XML. Nah, di line ketiga ini ada benua sama dengan benua sub ya, yang udah diproses tadi. .find all. Nah, di sini sebelum kita proses, kita harus mengerti dulu bagaimana struktur dari websitenya tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan kita ngambilnya dari HTML ya, gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya ada website yang dibuat dari contohnya bahasa pemrograman lain kayak C# ya. Nah, itu elemen di dalam si website itu bakal kayak gimana gitu. Cuman kalau basic kayak HTML kayak gini, nah kalian bisa cari dengan inspect, atau kalian bisa pahamin strukturnya dengan inspect gitu. Kalau kalian udah diajarin di teknologi web, ini kita akan ngambil berdasarkan tagnya. Nah, ini nih misalnya nih kita mau ngambil benua ya, di sini variabelnya benua, berarti kita harus menemukan semua benua gitu. Nah, di sini ada find all, H2 span, terus ada kelas, ada MW headline. Ini maksudnya gimana? Ini adalah kita akan mencari semua tag H2 dan di dalamnya itu ada span gitu ya. Tag H2
di dalamnya ada span, lalu span-nya tersebut mempunyai kelas MW headline gitu. Nah, kita bisa lihat di sini tadi ya yang Afrika ini kita inspek lagi. Ini tag H2, di dalamnya itu ada span dengan kelas MW headline. Semua tag H2 pasti coba ya, ini Afrika. Nah, misalnya ini Asia nih. Sorry. Ini Asia. Nah, ini juga pakai H2 ya. Di dalamnya ada span dengan kelas MW headline. Ini juga benua juga ya. Berarti ini strukturnya semua kelas atau semua tag H2 itu menunjukkan benua. Kayak gitu. Nah, ini adalah struktur dasar dari webnya yang kita harus pelajari dulu sebelum mengaplikasikan web scraping. Kayak gitu. Nah, ini kita ulangi lagi ya sedikit. Find all tag H2 yang di dalamnya itu ada tag span dengan kelas MW headline. Kayak gitu. Line 3 ini fitur find all mencari tag H2 dan di dalamnya ada span dengan kelas MW headline. Lalu kita panggil aja. Nah, ini udah ketemu semua ya. Seperti yang tadi saya bilang, semua benua pasti di dalam tag H2. Tapi di sini kita menemukan beberapa data yang tidak relevan seperti Antartika. Antartika tuh nggak ada negaranya ya. Nih di sini nih. Tuh Antartika tuh nggak ada list negaranya. Terus kayak references, ini bukan benua. Atau other websites, nah ini juga bukan benua. Gitu. Nah, kita mau ngilangin si 3 ini nih, Antartika, references, sama other website. Nah, kita bikin aja variable unwanted words, kata-kata yang tidak diinginkan. Ini kita isi yang tidak relevan tadi. Lalu target benua sama dengan continent text atau benua ya, teksnya ini sama aja. For continent in benua, kalau misalnya di dalam benua itu teksnya tidak ada di unwanted words, akan dikembalikan ke continent text. Jadi semua yang ditemukan di dalam si benua ya, di benua, kalau misalnya ada di sini maka akan dibuang. Kayak gitu. Kita running. Nah, di sini tinggal Afrika, Asia, Europe, North America, South America, dan Oceania. Berarti yang tadi kayak Antartika, referensi sama other websites itu udah dibuang. Oke, karena itu udah kita benahi, sekarang saatnya kita mencari negara gitu. Karena tadi kita kan mau mencari data atau scraping data negara berdasarkan benua. Selanjutnya kita ada sel kode baru. Di sini ada all HTML. Nah, ini apa? Ini sebenarnya cuma variabel ya, cuman di sini OL itu ada ordered list yang ada di HTML-nya. Berarti kita benua sub, tadi masih benua sub ya. Find all OL. Berarti temukan semua ordered list yang ada di benua sub. Nah, setelah kita lakukan itu, baru kita bikin variabel negara. Variabel negara sama dengan countries.findAll. Nah, ini negara di find all dengan berarti semua yang ada di semua negara itu tagnya biasanya dipakai dengan list. Kalau kita lihat di sini contohnya, misalnya ini Algeria, inspect. Nah, ini nih. Nah, semua ini kan OL-nya ya, ordered list tuh bisa dilihat mencakup semua negara yang ada di dalamnya dalam satu benua gitu. Jadi kita cari si listnya dengan apa? Dengan kelas non, ID-nya non gitu. Oke. Jadi di sini
temukan semua negara di dalam list dengan kelas atau ID-nya itu kosong untuk negara di dalam semua ordered list. Kayak gitu. Jadi biar prosesnya juga efisien, kenapa kita bikin si OL HTML ini? Jadi kita nanti di HTML itu cuma ngambil si ordered list-nya aja, kayak gitu. Ya. Oke, kita running. Oke. Nah, ini udah ketemu semua ya yang ada di listnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kan masih ada tag-nya dan segala macamnya. Lalu kita ambil unsur negaranya. Oke, selanjutnya kita ini ya, filter semua yang ada di list ini ke dalam array gitu. Jadi kita masukin semua negara yang ada di dalam sini ke dalam array. Jadi di grouping lagi berdasarkan benuanya. Kayak gitu. Gimana caranya? Oke, kan kita kan tadi pas cari benua ya. Ini benuanya ada di dalam array. Ya. Ini ada 6. Oke. Gimana caranya kita misahin semua yang ada di sini? Nah, ini kan banyak ya benuanya ya. Tapi sesuai dengan apa yang ada di benuanya gitu. Nah, ini ada caranya. Jadi kita buat variabel negara benua. Terus kita kasih nilai kosong ya. Lalu kita bikin perulangan. Jadi setiap item yang ada di negara ya. Nah, di dalamnya kita bikin lagi variabel negara. Jadi di variabel negara ini nanti kita bikin lagi logic lagi. Jika item lalu ada perulangan lagi negara di item ya. Perulangannya itu negara. Nah, country find tag A. Tag A-nya apa? Di sini nih. Di sini ada tag A yang ngebungkus si nama negaranya gitu. Kita nyari tag A-nya. Teksnya berarti si Algeria ini ya contohnya ya. Untuk negara di item, jika negara ada di tag A gitu. Berarti ini tuh istilahnya nemuin semua negara yang ada di tag A gitu. Kenapa bisa ini misahin semua negara ke array masing-masing ini ya, ke masing-masing benua gitu. Jadi progresnya di sini A-nya itu dipisahin sama list. Nah, listnya itu dipisahin sama OL. Ya kan? Berarti dari setiap OL punya list. Ya. Dari semua OL punya list. Nah, nanti dia akan masing-masing nemuin tag A di masing-masing ordered listnya. Gitu. Karena tadi negara for country in items ya. Berarti itemsnya itu ada di sini. Dipisahin sama tiap kali ada OL. Nah, itu akan yang OL HTML tadi akan beraksi di sini kayak gitu. Nah, setiap udah ditemuin negara yang ada dalam tag A akan ada di negara A. Nah, negara A itu akan menjadi sebuah array negara di salah satu benua. Yang pertama tadi adalah Afrika. Gitu. Nanti setiap arraynya ini udah komplit akan masukin si array negaranya itu ke negara benua. Kayak gitu. Jadi setiap kali perulangannya itu dilakuin, si negara akan menjadi sebuah array, lalu dimasukin ke negara benua lewat si append buat ngelist single item ke array yang ada di countries negara benua. Kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini. Ya.
kalau misalnya kalian lihat, nah di sini ada bracket satu ya. Ini adalah array dari si negara benua. Terus di dalamnya ini adalah ada bracket lagi, ada bracket arraynya. Jadi contohnya di sini Algeria ya. Algeria adalah negara pertama dan negara terakhir di arraynya itu adalah Zimbabwe. Terus ada tutup bracket buat arraynya ya. Nah, misalnya kita lihat di sini, negara pertama adalah Algeria, negara terakhir adalah Zimbabwe. Kayak gitu. Nah, jadi ini ngebagi setiap negara yang tadi kita udah kumpulin masuk ke setiap array yang ada di dalam benuanya. Nah, sekarang kita udah uh, bikin ya kayak gini listnya. Kita bisa masukin ke dalam tabel. Gimana caranya? Kita pakai uh, data frame dulu. Kita masukin ke data frame. Data frame itu apa? Nah, data frame itu uh, ini ya, apa namanya, data struktur yang dua dimensi kayak gitu. Jadi nanti bisa dibuat jadi tabel. Nah, cara gabunginnya gimana? Kita buat variabel, ini variabel ya, countries, continent, kategori df sama dengan pd data frame. Dalamnya itu kita pakai fitur zip ya, zip negara benua. Negara benua itu yang ini ya, ini negara benua nih, yang array yang tadi kita udah negaranya. Terus target benua itu tadi yang benuanya masing-masing. Column negara benua kita kasih column country. Terus target benuanya kita kasih nama kontinen. Nah, terus kita panggil, nanti jadinya kayak gini. Ntar, tungguin dulu. Nah, ini udah jadi ya. Nah, di sini masih si country-nya itu masih dalam bentuk array ya. Masih dalam bentuk satu array gitu. Jadi array satu itu kontinennya Afrika. Ini tuh belum per negaranya. Nah, buat rapihin ini kita pakai metode explode. Jadi kita mecahin semua yang ada di sini disatuin dengan elemen si benuanya kayak gitu. Kita panggil lagi ya yang tadi variabel countries, continent, kategori df. Lalu kita tambahin explode dot explode si kolom country kayak gitu. Jadi yang kita explode nih yang kolom country, indeks si country-nya. Lalu dot reset index drop true. Kenapa harus di reset? Karena nanti kalau misalnya kita nggak reset, ini bakal nol semua. Misalnya Algeria 0, Angola 0, Benin 0 gitu. Si indeksnya itu nggak bakal ke reset kayak gitu. Nah, ini udah dipecahin ya menjadi masing-masing negara dan punya benua masing-masing kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis sedikit ya. Kita gabungin sama tabel lain kayak gitu. Contohnya kita di sini mau membandingkan populasi antar negara gitu. Nah, sebelum itu kita harus cari datanya terlebih dahulu. Contohnya kita nggak mau data yang dari wiki lagi gitu ya, maunya dari source lain. Misalnya coba kita cari countries by population. Nah, di sini ada website Worldometer. Nah, di sini ada website yang menunjukkan negara berdasarkan populasi ya. Kayak gitu. Nah, sebelumnya strukturnya kita samain dulu karena ini saya udah telusuri ya.
Di sini kalau di sini tuh United States, bukan United States of America. Berarti kita ganti dulu yang United States of Amerikanya jadi United States gitu, biar nanti nggak tabrakan. Sebelumnya karena kayak saya coba ada error, di sini saya ganti. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada error itu harus dibaca ya errornya biar bisa fix sendiri. Kayak gitu. Nah, ini udah dirubah. Terus kita request lagi si page yang atau halaman web yang ini. Nah, di sini kita bikin country ini parameter baru yaitu country score page, variabel baru, sorry. Di sini kita request.get. Nah, di sini link URL yang website ini. Misalnya kita copy, ini kita hapus, kita paste, sama aja ya sebenarnya, cuman ini buat nunjukin aja. Nah, terus di bawahnya country score sub. Nah, ini dari mana country score sub? Kita ini variabel baru lagi. Karena tadi kita udah request, kita proses kayak gitu. bs4 countries underscore score page. Nah, ini yang diproses yang ini content, yang diproses itu kontennya dalam tanda kutip LXML. Ini kita running aja. Terus di sini, nah kalau tadi kan kita ambil dari wiki tuh si ini ya, si tagnya, dari tagnya. Tapi karena di website baru ini kita mau ngambil tabelnya, kita cari si tabelnya. Gimana? Kita inspect juga tabelnya. Kita inspect. Nah, di sini kita cari. Nah, ini nih tabel ya. Ini udah kalian tuh cara ini ya cuman gampang. Misalnya kalian mau ngambil tabel ya berarti cari di drag di sini yang mana yang tabelnya gitu. Nah, kalau ini kan div. Nah, berarti ini bukan tabelnya. Di sini ada tag tabel ya. Berarti ini semua tabel yang di tadi ada di websitenya ini udah termasuk. Nah, ini tabel, tagnya table ya. Terus ini nggak ada, ini ada kelasnya itu tabel. Terus sisanya ada style tabelnya gitu. Jadi di sini kita countries score sub dot find, bukan find all ya. Jadi di sini find doang. Tag table dengan kelasnya table ya. Nah, di sini tagnya table, kelasnya table. Nah, ini table strip, ini table bordered, data table, no footer. Nah, ini tuh cuman styling dari si tablenya. Kalau kalian ngerti HTML. Nah, kita running aja. Nah, di sini kita udah dapet HTML dari si tabelnya ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah dapet, kita proses. Kita pakai fungsi read HTML. Nah, di sini country score df sama dengan pd pandas ya. Kita pakai fungsi read HTML biar HTML yang tadi di atas bisa kebaca dalam bentuk string. Terus country score tabel ini yang tadi ya, yang ini nih, yang HTML-nya. Terus kita panggil. Nah, ini tuh udah ada, kita udah ngambil tabelnya, udah dibaca tabelnya sama kita kayak gitu. Tapi ini bentuknya belum tabel, baru di read HTML-nya. Nah, sekarang kita pindahin ke tabel. Nah, di sini kita country score df sama dengan country score df indeks ke 0, karena ini tuh sebenarnya dalam bentuk array ya. Ini tuh dalam bentuk array gitu, karena kita tadinya pakai pd, dia dimasukin ke data frame-nya si country score df. Kita rubah, kita panggil si country score df-nya itu sama dengan indeks ke 0 aja gitu. Lalu setelah kita ini tuh sebenarnya bentuknya udah tabel ya. Kalau misalnya kita copy terus kayak gini, terus misalnya kayak gini ya, biar gampang.
Nah, ini tuh udah jadi tabel. Nah, kenapa ini ada error list key? Coba kita running ulang. Nah, ini tuh udah tabel ya, gitu. Cuman kenapa di sini tadi di codingan selanjutnya itu ada ditambahin kayak gini? eh Country score df dot rename column country or dependency jadi country, terus population 2020 jadi population gitu. Karena tadi sebelumnya kita udah ada nyari data, terus kita nemuin country dan kontinen. Ini tuh harus sama karena nanti datanya akan kita gabungkan kayak gitu. Nah, balik lagi, ini kita running ulang ya biar bisa di ini outputnya yang str country stable ini kita ulang. Terus yang ini kita jalanin. Jadi ini tuh bakal ngerubah yang tadinya ini country or dependency jadi country aja. Terus population 2020 jadi population aja. Ini buat ngerapihin aja yang population sebenarnya. Kita running. Nah, ini udah ngerubah si country sama populationnya. Nah, sekarang kita bisa gabungin tabel tersebut. Oh iya, sebelumnya mungkin kita kan punya nilai-nilai kosong ya. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya ganti si NA ini jadi 0 atau kita ganti ya, kita pakainya replace, bukan drop atau fill NA. Karena kalau misalnya NA di itu biasanya ditulisnya gini nih, NA gitu. Tapi di data ini N titik A titik. Jadi kita harus gantinya secara pakai metode replace. Jadi country score df dot replace NA diganti 0. Ini buat apa? Nanti kita akan pakai yang fertility rate ya untuk analisis datanya. Kayak gitu. Diikutin aja dulu. Nah, terus di sini dari video-video sebelumnya kita cuma nganalisis data tapi tanpa tahu gimana cara ngeluarin output dari data yang sudah kita analisis tadi gitu. Kalau misalnya kita datanya udah dianalisis terus pengen dikeluarin, kita bisa keluarin dalam bentuk CSV misalnya. Di sini kita ada buat variabel baru ya, merge df pd.merge. Kita akan ngegabungin tabel yang si ini nih, yang negara berdasarkan populasi sama negara per benuanya gitu. Jadi di sini country score df, terus kita gabung sama countries kontinen kategori df yang tadi kita udah bikin sebelumnya. Caranya gimana? Pakai cara inner join ya. Kalau mau pakai outer juga bisa coba. Terus on country. Jadi berdasarkan country-nya digabunginnya gitu. Untuk ngeluarin outputnya kita pakai merge df to csv gitu. Terus ini namanya pakai terserah di sini final result .csv. Kalau udah kita running, nah di sini ada ini ya. Kalau di sini nggak ada yang berubah, tapi kalau kita geser ke kanan, sorry, kita geser ke kanan, mungkin dibesarin aja dulu sedikit ya, harus kelihatan. Nah, di paling kanan ini sekarang ada kontinennya, tadinya nggak ada kontinennya, ya. Berarti kita udah sukses ngegabungin dua tabel tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu nih negara Cina tuh dari benua apa, negara India dari benua apa, Amerika dari benua apa ya, untuk berdasarkan populasinya gitu. Nah, setelah itu kita analisisnya bagaimana? Kenapa kita gak ambil langsung aja dari data rankingnya? Itu bisa sekali. Tapi di sini kita akan membuat kenapa kita menambahkan field kontinen benua ke data frame kita. Nah, itu field benua itu akan membantu kita analisis data dan klasifikasi datanya berdasarkan benuanya. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa buat beberapa
ini ya, eh visualisasi datanya. Nah, di sini ada visualisasi yang bar ya. Kalian bisa coba baca sendiri dan pahamin. Ini cukup simple. Nah, ini kita nggak bisa baca datanya. Ini cuman kayak, oh, negara pertama tuh 1,4 juta. Ini nggak kelihatan, tapi kalau kalian buka codingannya harusnya bisa kelihatan tuh. Tapi ini tuh cuman negaranya aja, ranking negaranya aja, ya kan? Nah, di sini kita mau cari kenapa dia bisa ranking 1 si China ini gitu. Nah, kalian harus pilih salah satu field yang ada di dalam tabelnya. Contohnya kayak ini ya, fertility rate, tingkat kesuburannya gitu. Nah, tingkat kesuburan kan bisa berpengaruh ya terhadap populasi. Nah, itu yang akan kita analisis gitu. Jadi SNS plot, X-nya itu fertility rate, Y-nya itu population gitu. Jadi eh, apakah makin gede si fertility rate-nya itu akan berpengaruh pada populasinya? Di sini kita bisa lihat. Nah, ini sedikit ini ya, bingung bacanya. Tapi kalau misal kita buat heat mapnya, klasifikasinya, di sini SNS implot ya masih sama, X-nya fertility rate, Y-nya population, datanya itu merge DF, terus field track-nya itu false, kita kasih hue. Hue-nya apa? Buat warna. Berdasarkan benua atau kontinen. Nah, kita running aja. Ya. Nah, di sini udah kelihatan eh hasilnya ya. Nah, di sini kita udah klasifikasi berdasarkan benuanya gitu. Nah, eh cara bacanya gimana? Ya, ini fertility rate-nya mungkin nggak kelihatan ya, tapi semakin tinggi fertility rate-nya gitu, berarti akan semakin berpengaruh pada populasinya gitu. Tapi karena di sini datanya tuh tadi banyak yang kosong, jadi kita nggak bisa jadikan itu acuan. Ini kan banyak yang nol ya, gitu. Jadi di sini tuh datanya tuh banyak yang sedikit ngaco, gitu. Nah, ini buat contoh kalian aja. Nah, di sini eh udah diklasifikasi berdasarkan benua gitu. Apa yang bisa kita ambil dari ini? Oh, berarti eh negara yang paling tinggi nih fertility rate-nya, populasinya itu ada di Asia gitu. Terus ada North America nih nyempil ngikut gitu. Ya, seperti itu. Ada Afrika juga ini mulai tinggi. Ini di sini kayaknya ada Indonesia sama Pakistan ya. Ada South America juga, kayaknya Brazil, dan itu bisa kita jadikan sebuah konklusi dari si web scrapingnya gitu. Tapi apa poin dari web scraping kali ini gitu? Ya kalian bisa dapat data teks nggak cuman dari eh, tadi ya, nggak cuman dari sebuah file CSV gitu. Nah, kalian juga bisa ngambil data teks itu dari si apa namanya, sebuah website dengan mempelajari struktur website tersebut kayak gitu. Contohnya kalian mau ngambil review dari misalnya IMDb ya. Contohnya nih kita salah satu aja ambil yang mana nih, misalnya ini nih. Nah, di sini ada ininya nggak? Ada reviewnya nggak? Nah, kita buka user reviewnya. Nah, kita buka nih si teksnya ini ada di mana. Nah, ini ada di div yang ini. Berarti, nah ini nih ada di div yang kelasnya review container gitu. Atau misalnya kalian mau lebih spesifik lagi, ini nih
Kita cari, nah di sini ya. Berarti div class text yang show more control ya. Dan ini itu bisa kalian cari si apa namanya si isinya tuh bisa kalian scraping gitu. Oke, itu aja mungkin untuk praktikum kali ini. Semoga materinya bisa dipelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Asprak yang bersangkutan. Oke, kalau gitu eh, saya tutup untuk video pembelajaran kali ini. Untuk materi dan source code-nya akan disematkan ya di kolom komentar ataupun deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.